Kita bertemu lagi di podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Di sini sudah ada Kak Fani dan saya sendiri adalah Kak Bojes. Nah, saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke Kak Fani terkait dengan penerimaan peserta didik baru ya tentunya. Dimana kan kita sudah banyak nih sekarang banyak sekali yang penerimaan peserta didik baru. Nah, di Homeschooling Taman Sekar Bandung itu juga ada penerimaan peserta didik baru. Nah, kita langsung aja ya ke Kak Fani di sini. Oke. Kak Fani gini, emang di HSTSB itu seperti apa sih PPDB-nya? Oke, jadi di Homeschooling Taman Sekar Bandung ini sama di sekolah-sekolah lainnya. Kita juga ada momen untuk penerimaan peserta didik baru. Bedanya kalau di sini di Homeschooling Taman Sekar Bandung ini HSTSB ya kita sebutnya ya biar nggak kepanjangan. Prosesnya itu lebih fleksibel waktunya. Nah, kalau misalkan di sekolah lain barangkali lebih momennya itu lebih pendek ya. Jadi kayak misalnya di akhir semester kayak sekarang sampai nanti awal semester. Nanti di awal semester itu karena udah mulai di bulan Juli itu sudah mulai, berarti kan akhir Juni ini tuh udah persyaratan udah harus masuk, biaya harus masuk full itu segala macam. Nah, kalau di Homeschooling Taman Sekar Bandung, kita lebih fleksibel Kak waktunya. Oh, kalau di tempat-tempat lain kan ada misalkan cuma 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Betul. Nah, kalau di homeschooling nggak ada ya? Di kita itu bisa selama 1 semester pertama Kak sebenarnya. Kaitannya apa? Karena kita itu udah data-data murid di kita itu sudah terkoneksi dengan Dapodik kan Kak. Oke. Nah, jadi tetap aja harus masuk di semester pertama supaya tarik data ke Dapodiknya itu nggak terlambat. Jadi untuk penerimaan peserta didik baru waktu dimulainya sama gitu. Tapi untuk akhirnya kapan kita lebih fleksibel. Karena kan kalau di homeschooling ini bukan cuman nerima ibaratnya persyaratannya itu kita juga kadang-kadang perlu ada asesmen dulu gitu ya Kak ya. Perlu ada observasi dulu dengan kondisi siswanya, perlu ada dulu misalnya yang belum ada hasil psikotesnya, perlu ada tes psikotesnya dulu ya, tes psikologinya dulu. Nah, hal-hal tersebut yang bikin kita itu lebih fleksibel gitu Kak. Begitu. Oke. Jadi para bunda nih ya yang mau memasukkan anaknya ke Homeschooling Taman Sekar Bandung atau HSTSB itu waktunya panjang. Gitu. Silahkan dipikirkan dengan ayahnya gitu ya, dengan anaknya. Nanti bisa datang ke sini ya. Iya. Nah, untuk PPDB sendiri mulainya kapan Kak di homeschooling? Nah, kita udah mulai dari kemarin Kak, dari tanggal 13 Juni. Ya, kalau untuk waktu tanya-tanya awal karena pasti kan pengennya sih bareng ya, semester awal dimulai, tahun ajaran baru dimulai di bulan Juli, tanggal 12 Juli nanti pengen mulai ya berarti kalau mau daftar dan ikutan gabungnya 12 Juli bisa daftar sebelum itu. Tapi kalau misalkan ternyata ada pertimbangan yang lain nih Kak, misalnya masih banding-banding dari sekolah lain atau mau trial dulu di sini, kita sediakan trial Kak. Jadi kalau misalnya kadang kan untuk yang masuk homeschooling itu punya latar belakang khusus nih Kak. Betul. Ya entah itu misalkan atlet atau misalkan ada kebutuhan khusus atau misalnya ada jadwal-jadwal yang mereka tuh udah punya jadwal tetap gitu. Jadi perlu kesini itu fleksibilitas. Nah untuk penyesuaian itu misalnya perlu waktu, mau trial dulu nih Kak, kita sediakan trial Kak. Jadi bisa gabung dulu di kelas komunitas selama 2 kali pertemuan maksimal ya. Nah nanti kalau misalnya sudah yakin dipersiapkan persyaratannya baru deh daftar gitu. Oke. Oh tetap ada persyaratan juga ya? Oh iya jelas. Jadi ada persyaratan juga nih para bunda nih. Oke, sekarang coba dijelaskan sedikit tentang persyaratannya apa saja sih? Nah jadi gini ya Kak ya, kalau yang namanya persyaratan masuk sekolah itu sebenarnya di mana-mana standar ya Kak. Nah data diri. Jadi kayak misalnya kopi akte kelahiran, kopi kartu keluarga. Nah kalau yang siswanya lanjutan misalkan masuk SMP, masuk SMA, berarti ada legalisir ijazah dari SD atau SMP sebelumnya gitu ya. Nah kenapa harus ada ijazah? Tadi kaitannya dengan Dapodik, perlu ada NISN kan di sana. Nah jadi perlu ada itu. Tapi kalau misalkan ternyata pindahnya di tengah-tengah semester gitu ya Kak ya. Nah itu bisa juga kita terima dengan syaratnya itu harus ada kopi rapot di jenjang sebelumnya sama ada surat pindah gitu. Nah satu lagi nih Kak,
Nah, kita itu perlu ada hasil, asesmen atau psikotes terbaru ya dengan, titi masa 6 bulan ke belakang. Kenapa perlu? Karena, kita di sini tuh percaya ya yang namanya merdeka belajar buat peserta didik itu tentu harus melihat potensi anak-anaknya. Ya. Nah, dari mana kita tahu potensinya? Dari situ, hasil asesmen atau psikotes gitu. Syaratnya juga nggak terlalu ribet ya, Bu, Iya, para bunda nih standar. di sini. Nah, kalau sekarang syaratnya tadi sudah dijelaskan, tentu pasti ada biaya ya, Iya. pasti ada biaya. Nah, di homeschooling Taman Sekar Bandung ini biayanya gimana nih? Apa bisa dicicilkan misalnya atau per bulannya berapa dan lain-lainnya gitu? Mahal nggak sih gitu? Nah, sebenarnya kalau masalah biaya ya, dalam hal apapun, baik itu produk ataupun jasa, harga itu sebenarnya relatif ya, Kak, ya. Yang namanya biaya itu relatif. Jadi biasanya itu, pada saat sudah cocok, murah mahal itu jadi relatif, gitu. Jadi biaya di kita itu memang disesuaikan dengan kebutuhan, karena program-program di kita juga kan selain pembelajaran yang 2 kali seminggu, ada modul untuk tuntunan belajar, kita ada project bulanan, ada outing per bulan juga, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti klub misalkan ya. Nah, jadi biayanya itu memang terdiri dari ada uang pangkal yang bisa pas masuk itu cukup 50% dulu Wah, dibayar. 50% ya. Iya. Tuh. Tidak memberatkan, Iya, tidak memberatkan. sisanya boleh dicicil selama 1 semester. 1 semester 6 Ya, bulan berarti ya. iya. Nah, selain itu ada biaya bulanan dan ada biaya kegiatan per semester juga, karena tadi kegiatannya juga kan lumayan padat ya. Nah, tapi kalau untuk jumlah fixnya berapa, nah biar kepo, boleh ya tanya langsung, boleh telepon di 022 710 1190 atau boleh juga DM ke IG kita HS Taman Sekar, atau boleh juga datang langsung mampir ke Jalan Sukarajin 2 nomor 15. Di website juga ada Kak sebenarnya rincian biayanya itu di tamansekar.com ya. Jadi bisa juga lihat di website gitu. Kayak di sini ada beberapa platform ya, ibu, bapak dan mungkin adik-adik yang melihat di sini, kita bisa melihat bagaimana aktivitas-aktivitas di Taman Sekar Bandung itu di Instagram gitu ya. Kemudian juga kalau mau lihat filosofi dan lain-lain itu ada di websitenya gitu. Jadi lengkap nih di homeschooling itu lengkap gitu. Kemudian tadi nggak terlalu mahal ya, biaya nggak terlalu mahal, bahkan bisa dicicil selama 1 semester gitu. Terus nih, kenapa sih Kak Fani harus daftar ke homeschooling Taman Sekar Bandung nih? Iya Kak, jadi gini, kita itu pertama homeschooling pionir di Kota Bandung ya Kak. Jadi pertama kali ada homeschooling di Kota Bandung itu homeschooling Taman Sekar Bandung. Meskipun namanya dulu berbeda ya Kak ya, tapi perubahan nama tersebut tidak kemudian merubah manajemen. Nah, orang-orang lama semua nih di sini, kita sudah sejak awal buka homeschooling Taman Sekar Bandung ini bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, program di kita ini melihat potensi anak gitu ya Pak. Ya jadi ya Kak, ayah bunda biasanya mungkin bingung. Nih kok anak saya kayaknya suka tiba-tiba mogok sekolah. Atau misalkan, aduh kenapa ya anak saya kok kelihatannya pulang sekolah tuh gak semangat. Ya mungkin kadang-kadang proses hambatan belajar yang terjadi itu mereka gak nyaman di sekolahnya gitu ya Kak ya. Nah tapi di homeschooling dengan suasana yang homey, tutornya kekeluargaan, kemudian sudah memerdekakan anak-anaknya dalam belajar, dengan ini tuh diharapkan mereka akan merasa nyaman. Dan inilah menjadi kelebihan dari homeschooling Taman Sekar Bandung gitu Kak. Tapi kalau untuk kegiatannya seperti apa, kalau saya cerita di sini kesannya jualan doang nih gitu ya Kak ya. Datang langsung aja ke sini. Mending mampir langsung ke sini, sama tadi juga boleh dicek IG-nya, websitenya. Di situ ada banyak contoh-contoh kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Gitu Kak. Oke, itu ya. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa biayanya murah, kemudian juga pendaftarannya ke sini sangat fleksibel gitu ya. Sangat fleksibel, kemudian juga dimulainya sudah
dari kemarin ya tanggal 13 sudah Ya, mulai tanggal 13 kita sudah mulai. penerimaan peserta didik baru. Kemudian juga syaratnya nggak meribetkan gitu ya. Syaratnya nggak meribetkan. Kemudian biayanya tadi sudah dijelaskan tidak terlalu mahal. Kemudian juga bisa dicicil. Itu yang terpenting tuh buat ayah bunda ya, bisa dicicil gitu. Kemudian kenapa mesti daftar ke HS tadi sudah dijelaskan sama Kak Fani lebih terperinci. Kalau mau lebih jelas lagi silakan datang ke Homeschooling Taman Sekar Iya, Bandung. dan di IG-nya itu ya Kak, sekarang udah ada linknya. Kalau misalkan ayah bunda atau calon peserta didik penasaran pengen mampir ke sini, boleh diklik. Nanti bisa isi Google Form di sana tentang nanti untuk jenjang apa masuknya, terus mau janjian hari apa jam berapa. Karena biar gimana juga kita masih di suasana new normal ya Kak ya. Betul, Jadi betul. supaya tidak ada kerumunan, biar datangnya nggak bentrok-bentrok, bisa tuh daftar dulu di Google Form. Nanti Di bio-nya. ya, di bionya IG itu di bawahnya ada link yang bisa diklik kemudian diisi. Gitu Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Fani. Tapi sebelum kita tutup podcast ini mungkin ada satu hal yang akan Kak Fani sampaikan untuk ayah bunda di rumah ya atau calon peserta didik tentang satu lagi nih keunggulan homeschooling. Baik, ayah bunda dan peserta didik semuanya, kalau misalnya yang namanya pendidikan itu nggak membuat nyaman, tentu ilmu yang didapat juga nggak akan barokah gitu ya istilahnya. Jadi proses yang nyaman itu akan membawa hati yang ikhlas, nanti pembelajarannya juga enak. Nah, di mana bisa mendapatkan pembelajaran yang nyaman? Mudah-mudahan salah satunya itu di Homeschooling Taman Sekar Bandung. Jadi pada saat kita sekarang sedang berlomba-lomba untuk memerdekakan peserta didik dalam pendidikan yang merdeka gitu ya. Homeschooling yang sudah punya pengalaman 14 tahun untuk memerdekakan peserta didiknya, insya Allah punya pengalaman yang lebih. Jadi yuk mampir sini untuk tahu, kemudian daftarkan putra-putri Anda. Oke, luar biasa sekali ya. Dan tentunya di Homeschooling Taman Sekar Bandung juga ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Iya, betul. Terima kasih Kak Fani Makasih, atas Kak Boce. informasi mengenai Sama-sama. penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa Siswa-siswi. Homeschooler ya kita homeschooler ya, sebutnya. penerimaan Iya. homeschooler baru gitu ya. Terima kasih, ketemu lagi di podcast Homeschooling. See you.